kasus dugaan penipuan terhadap Dewi Sanca, Kim Kuat kembali dilaporkan oleh perempuan bernama Marina ke Polres Jakarta Pusat. Kepada media, Marina yang didampingi tim kuasa hukumnya mengaku sudah kenal lama sehingga tak menyangka jika Kim Kuat akan membuatnya kecewa. Sayangnya Marina enggan menyebut kerugian yang diderita sehingga harus mempolisikan si manajer artis. Ini klien kami, Mbak Siti Marina, mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk melaporkan adanya dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh saudara Kim Hao, inisial alias Iskandar. Hari ini kami resmi melaporkan yang bersangkutan dugaan penipuan dan penggelapan dengan nomor LP-B-694 Romawi 3 2024 SPKT Polres Metro Jakpus wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kami meminta kepada khususnya Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat kiranya bisa menindaklanjuti laporan kami sehingga tidak ada lagi korban-korban lain, karena di luar sana diduga banyak korban lain yang diduga ditipu oleh yang bersangkutan. Salah satunya ada public figure Dewi Sanca sudah melaporkan kasus dengan hal yang mirip, hampir serupa, dugaan penipuan dengan kerugian lebih banyak di Polres Metro Bekasi Kota. Sekali lagi kami menghimbau kepolisian agar kiranya bisa menindak yang bersangkutan ini, si pelaku ini, terduga pelaku ini, agar tidak ada korban-korban lain, karena ini sangat banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sehingga merugikan orang-orang. Kita tidak berbicara kerugian ataupun berapapun itu, karena kerugian kecil dan besar itu sama saja. Ancaman unsur pidananya sama saja. Kronologinya singkatnya, karena kan saya sebelumnya sudah mengenal si KH ini ya. Kemudian saya melihat story Instagramnya menjual beberapa barang seperti parfum gitu. Terus saya langsung WhatsApp pribadi, karena saya sudah mengenal, saya WhatsApp, saya tanya barangnya ada, dia bilang ada, dia memberikan rekening, 2 rekening atas nama dia yang dulu Iskandar dan Kim Halt, yang kedua rekeningnya. Terus dia mengarahkan saya untuk transfer, sudah saya transfer. Setelah itu dia bilang nggak masuk ke rekening saya. Dia bilang kok ke rekening orang gitu. Nah terus saya bilang nggak mungkin dong ke rekening orang. Satu rekeningnya dari situ juga gitu. Yang kedua Iskandar itu kan nama lo juga gitu. Udah akhirnya dari situ dia mengulur waktu. Terus dia bilang ya udah kalau lo mau laporin polisi silakan aja. Karena nggak masuk juga ke rekening gue, dia bilang kayak gitu. Artinya kan dia menantang kan. Ya udah dari situ saya bilang ini rekam jejak lo udah banyak loh. Saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang oke mah nanti deh hari Rabu ditransfer apa. Akhirnya dia mengakui juga tuh. Besoknya lagi sampai dia pergi ke Kuala Lumpur, sampai dia pulang lagi, dan sampai saat ini barangnya pun fiktif, tidak pernah ada. Iya. Terus dia selalu bilang nanti ya kita gue habis selesai syuting kita ketemu untuk COD apa segala macam pada saat itu. Ya saya percaya kan, satu karena udah mengenal juga gitu. Yang kedua saya udah bilang ya udah sampai saat ini pada akhirnya ya udah nggak ada pengembalian uang. Sebelumnya, Dewi Sanca telah melaporkan Iskandar atau yang dikenal dengan sebutan Kim Kuat ke Polres Bekasi Kota atas dugaan penipuan dan penggelapan. Menurut Dewi Sanca, kerugian yang diakibatkan mencapai puluhan juta. Sebab itulah, Dewi Sanca yang ditemui mengaku sudah menanyakan pelaporannya ke pihak polisi, bahkan pelaporannya sudah tahap pemeriksaan saksi. Prosesnya itu udah tahap pemanggilan saksi, karena kebetulan saksi itu kan ada 2. Salah satu sahabat saya, rekanan saya, yaitu Hedi Mona. Yang kedua itu manajernya dari artis, yaitu Mbak Anya Geraldine, Mbak Mutia ya manajernya, kayak gitu. Pemanggilan saksi sih kayak gitu. Kalau aku sebenarnya ada orang yang melaporkan dia lagi baru, aku udah nggak kaget. Karena sebelum aku melaporkan, sudah ada pernah kasus yang lain-lain ya. Tapi buat aku kan waktu itu, menurut aku dia tidak berurusan sama aku, jadi buat aku nggak masalah gitu. Nah ketika aku udah membuat laporan, terus ada yang melaporkan lagi. Kuning, biru, kuning aja, biru aja. Ada aja drama saat puasa. Kalemin dulu aja. Fresh day yang paduannya nikmat pas buat berbuka. Masker Korea Natural diskon 57% hanya 9.900. Beli sekarang. Berarti kan itu semakin membuktikan bahwa memang dia orang yang seperti itu gitu loh. Kalau dia pinter, harusnya setelah kejadian aku jangan sampai ada
permasalahan yang serupa gitu loh, hampir sama loh ya, maksudnya maaf ya, patut diduga itu 378 penipuan gitu ya, patut diduga loh ya. Kerugian aku ya, kerugian kalau secara materi itu sebenarnya kalau dibilang banyak ya enggak, dibilang enggak ya banyak, 45 juta gitu. Baik Dewi Sanca maupun Marina sama-sama mengaku pelaporan atas Kim Watt dilakukan bukan karena nominal, akan tetapi keduanya sengaja mempolisikan Kim Watt agar kejadian yang merugikan ini tidak terulang kembali. Saya udah beberapa kali bicara juga di WhatsApp, ini gimana nih etiket baiknya gitu ya, kalau misalkan mau dikembalikan, sampai saya bilang, lo ada sisanya berapa? Udah kembaliin aja, jangan bulat segitu banget lah gitu. Nah itu dia tetap, dia bilang, enggak kok nanti gue kembaliin semua gitu, tapi nanti ya gue belum sempat nggak mungkin jadi sampai sebulan juga kan ya gitu. Jadi artinya bukan hanya material aja sih sampai saat ini, jadinya imaterialnya juga kepercayaan yang udah dikhianati gitu segala macam, dan saya ingin memberikan efek jera. Jujur ya, tadinya awalnya ketika saya melaporkan nih gitu, saya inginnya dia tuh nemuin saya gitu seperti apa gitu kan gitu, tapi enggak, malah menurut saya dia bikin viti-viti yang menggiring opini publik gitu ya, itu yang patut diduga diarahkan ke saya gitu. Jadi kalau untuk berdamai kayaknya saya enggak lah gitu. Tapi kalau dia bilang minta maaf gitu ya, saya maafkan, tapi biarkan kasus ini berjalan sebagaimana mestinya sesuai peraturan hukum di Indonesia yang seadanya ya gitu. Karena satu apa? Untuk efek jera agar tidak ada korban baru lainnya. Mengikuti langkah hukum Dewi Sanca, selebgram Marina yang juga merasa dirugikan akhirnya melaporkan Kim Watt ke polisi atas kasus dugaan penipuan.